Oh, ini lagi record ya. Bentar. Oke, udah mulai ya. Oke, oke. Sorry. Bentar ya. Oke, bentar. Aku pindah ini. Ini ke sini. Oke, oke. Halo semuanya, selamat datang di sesi singkat interpretasi dashboard performa penjualan. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelajahi visualisasi interaktif yang telah saya susun di tabel publik untuk mendapatkan gambaran cepat dan komprehensif ya tentang performa penjualan produk. Oke. Nah, dashboard ini didasarkan pada data transaksi report, sales report ya. Diukur ya dengan jumlah laporan penjualan dan jumlah transaksi. Bentar. Dan juga dianalisis berdasarkan tanggal pengiriman produknya gitu. Nah, kita mulai di pertanyaan pertama di ujung kanan yang ini ya, teman-teman. Nah, pada produk pertanyaan itu adalah apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Nah, ini menarik nih. Kita bisa lihat ya di sini eh, kategori produk Intimates ini dengan jumlah order ID-nya itu sekitar 3.157. Diikuti diikuti oleh kategori jeans, lalu ada fashion hoodie. Ini menunjukkan dengan jelas produk mana yang saat ini lagi populer, yang paling diminati oleh pelanggan ya, dan memungkinkan kita untuk mengoptimalkan stok atau strategi pemasaran, atau bahkan meninjau produk yang kurang perform ya, dan belum maksimal seperti yang di bawah rata-rata yang berwarna merah seperti ini. Misalnya ada kategori pants, atau yang paling rendah banget itu clothing sets gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba pindah di sini ya. Di apa namanya? Perbandingan di sini kita pindah. Aku pindahin dulu kameranya. Sorry ya. Dari cara gimana sih? Oh gini. Sini aja deh. Oke. Kita ke ujung kiri atas yang ini. Bagaimana perbandingan penjualan antar tahun ini dan tahun sebelumnya? Nah, ini paling menarik juga nih. Hmm, di sini aku mengambil rentang tahun 2000 berapa nih? 2020 dan 2019. Nah, yang 2019 itu yang berwarna ungu dan 2020 itu yang berwarna merah. Dan di grafik ini saya membandingkan volume transaksi per bulan di tahun 2020 dan 2019. Eh, Semuanya itu berdasarkan tanggal pengiriman. Kita ingin mengidentifikasi pola musiman yang jelas, seperti lonjakan transaksi di tahun akhir ya. Benar. Perbandingan ini perbandingan ini sangat kontroversial banget yang efektif dan kampanye tahunan ya. Mungkin ya, untuk memahami teman jangka panjang dan mengantisipasi periode sibuk maupun sepi. Dari sini kita bisa lihat bahwa di bulan Maret di 2019 itu total laporan sales itu sekitar 88 ya. Ini itu trennya naik ya gitu. Sama juga di tahun 2020. Cuman count of sales reportnya itu meningkat ya dibandingkan tahun 2019 gitu. Oke, nggak ada penurunan gitu. Em, Jika kita lihat di sini ada 599, lalu di sini ada 638.
itu meningkat ya, sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sedikit meningkat, tapi di tahun 2020 itu meningkatnya sangat pesat banget ya. Dari Desember, em, di Desember 2019 itu sekitar berapa tuh? Nah, ini ada yang salah. Enggak, sekitar 511, lalu kita masuk di sini, itu meningkat sekitar 80-an gitu. Oke, kita pindah di performa transaksi per negara. Nah, di sini kita bisa lihat ada peta gitu ya. Em, kita ke geografis, kita bisa melihat performa jumlah transaksi per negara. Yang berwarna ungu pekat ini itu menanjak, menandakan bahwa negara itu paling banyak melakukan order sebuah produk. Tuh. Yang agak putih ini itu menandakan bahwa dia itu sedikit ya, gitu. Ini itu diambil berdasarkan produk ID mereka dan juga laporan sales report gitu. Oke, kita misalnya di sini di negara Cina. Oke, di Cina kita bisa lihat di sini kebanyakan usernya itu membeli produk dengan kategori images juga nih, yang berwarna merah yang dominan gitu. Em, di sisi lain misalnya yang kita bisa cari misalnya Jepang. Jepang ada nggak sih? Nah, Jepang ini yang berwarna ini itu sekitar 4.419 gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk tren penjualan tahunan itu kurang lebih mereka itu mirip gitu. Oke, oke, ini tuh menjawab pertanyaan bagaimana performa penjualan pada masing-masing negara user pengguna gitu. Oke, tapi tetap aja produk yang paling raris itu kategorinya sama gitu. Oke, kita lanjut di dashboard yang terakhir yaitu em, visualisasi tren dan proyeksi transaksi estimasi 13 bulan ke depan atau tahun ke depan itu kayak gimana, naik atau tidak gitu. Sebelumnya kita perlu restart ya. Oke, ini udah restart filternya ya. Oke, di sini kita bisa melihat ke masa depan dengan proyeksi tren jumlah transaksi untuk 3 bulan ke depan, 13 bulan ke depan, sorry. Nah, ini garis yang berwarna merah ini menunjukkan eh bentar, kita mulai dulu yang berwarna ungu ya, sorry ya. Yang berwarna ungu ini menunjukkan pola jumlah transaksi historis kita dari tahun 2019 sampai 2023 bulan Desember. Dan yang berwarna merah ini dan juga ada kayak shading background merah itu, ini menunjukkan estimasi prediksi seberapa meningkatnya em, orderan ke depan itu seperti apa gitu. Dan ini juga kita bisa melihat pola-pola yang dianalisis di tahun-tahun sebelumnya, dan ini itu bisa memprediksi rencana kapasitas dan anggaran untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan di masa mendatang. Nah, penting diingat ya untuk setiap proyeksi yang memiliki tingkat kepastian ini itu mungkin kan yang terbaik berdasarkan fakta ya guys. Oke, kita masuk di kesimpulan. Secara keseluruhan, ini dashboard analisis transaksi ini memberikan pandangan yang cepat, mendalam tentang apa yang dijual ya. Itu penting banget, apa yang dijual ya saja adalah bagaimana trennya.
dan di mana kita menjual sesuai dengan bulan yang memiliki tren bulanan gitu. Kayak kayak di sini ya kita bisa lihat perbandingan antara tahun 2020 dan juga tahun 2019. Kita bisa lihat di bulan April itu meningkat, meningkat lalu turun lagi, lalu tapi meningkat lagi gitu. Setelah bulan Maret gitu. Iya nggak sih? Oke. Terima kasih atas perhatian ya ya. Jika ada pertanyaan atau seputar apa gitu, silakan tulis komennya di komentar YouTube aku ya, teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.